ketika kita pengen bisnis tapi belum punya produk atau belum punya keahlian tertentu, kita pertama bisa melakukan strategi yang namanya dropship. Jadi dropship itu awalnya kita ambil produknya orang lain, terus kita jual, istilahnya kita jualkan, yang kirimkan orang lain. Nah, di era sekarang ada banyak marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Kaskus, itu sangat efektif untuk ngebantu teman-teman untuk mencari ide bisnis apapun itu. Misalkan sekarang saya jualan cincin, ketika saya nggak bisa produksi sendiri, sekarang saya tinggal googling, tinggal cari di Tokopedia, masukin kata kunci cincin pernikahan gitu, nanti keluar banyak vendor yang dia udah jualan bermacam-macam cincin. Nah, di situ saya tinggal tanyakan gimana sih cara kerjanya dia, apakah pre-order dulu atau produksi, apakah udah ready stock kayak gitu. Nah, ketika kita udah tahu seperti apa calon supplier kita bisa langsung lakukan marketing seketika itu. Jadi kita tinggal ambil foto-foto produk, kita upload kembali, kita ambil margin lah, selisih harga kayak gitu, biar kita dapat keuntungan. Terus itu langkah pertama ya, kita cari di marketplace. Nah, langkah kedua sih lebih enaknya kita gabung ke komunitas. Misalkan saya sendiri gabung di komunitas tangan di atas. Nah, di situ tuh enaknya kita berjejaring, itu kita kenal banyak orang. Nah, dari kita kenal banyak orang tuh kita punya banyak peluang. Misalkan di tempat saya sendiri di Jogja itu ada teman yang jualan kaos, ada teman yang jualan produk perhiasan, ada teman yang jualan undangan. Nah, ketika kenal banyak teman tersebut, kita belum punya produk, kita tinggal bilang aja ke teman tersebut, bro, mau nggak ini produk aku bantu jualin, tapi aku kasih komisi ya. Nah, itu langkah awal kita untuk mulai bisnis yang sangat gampang banget. Misalkan ada teman punya kaos tadi, kita jualin, ketika ada yang beli kita ambil tempatnya teman tersebut dan kita dapat keuntungan. Mulai dari sedikit demi sedikit itu kita tahu pasarnya seperti apa, marketnya seperti apa. Oh, ini kaos yang paling laku, ini desain yang bagus. Di situ kan kita jadi punya feeling yang bagus. Insting bisnisnya kita semakin terasa. Dengan insting bisnis yang semakin terasa tadi, lama-kelamaan kita bisa tahu mana desain produk atau kaos apa yang laku di pasaran, contohnya seperti itu. Nah, ketika kita udah punya market sendiri, tahu seperti apa produk yang diinginkan pasar, dan tentu saja keuntungan tadi bisa jadi modal kita bikin brand sendiri. Itu langkah mudah buat teman-teman untuk bikin bisnis clothing online kayak gitu. Belum lagi kalau teman-teman misalkan teman-teman jago desain, bisa juga bikin desain lalu disubmit ke situs-situs yang dia jualan desain semacam tis.co.id, terus ada KDRI, itu teman-teman bisa submit desain, nanti desain tersebut dibeli oleh orang lain, teman dapat komisi dan royalti kayak gitu. Itu salah satu contoh mudahnya bisnis online. Nah, kalau ditanya kenapa bisnis cincin, kebetulan ini ya juga kejadiannya awalnya dulu sempat bisnis online undangan. Dulu udah sempat bisnis online undangan tuh punya pelanggan-pelanggan lah yang orang mau nikah. Nah, di komunitas yang saya gabung tadi, saya ada teman yang jualan cincin juga. Nah, awalnya tuh dari produk undangan, ada yang tanya undangan, kasih produk cincin, itu sambilan aja, sambil saya bisnis-bisnis online yang lain. Ternyata kok malah yang sambilan tadi kok alhamdulillah cash flow-nya bagus, keuntungannya berkembang terus. Akhirnya yang produk undangan tuh mah jadi yang sambilan, yang cincin yang jadi yang utama. Nah, itu kalau hidup sih, kalau kata salah satu merek keripik tuh, life is never flat. Jadi hidup tuh nggak lurus-lurus aja, kadang naik, kadang turun, kadang belok-belok kayak gitu. Nah, kalau saya pun berbisnis pun juga kayak gitu, hampir lirik sana sini ya.
nggak apa-apa sih kalau awal-awal bisnis ya emang harus kayak kita menemukan jati diri dulu lah, bisnis apa yang cocok buat kamu. Nggak mesti awal bisnis langsung cocok gitu. Orang kayak yang punya developer gamenya Angry Bird aja awalnya nggak Rexio aja nggak Angry Bird dulu, tapi dimulai dari game-game yang lain kayak gitu. Jadi banyak contoh sih pengusaha-pengusaha yang nggak mulai dari awal kayak gitu yang langsung sukses.